Halo anak Bapak yang berada di rumah. Semoga pada hari ini kita beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak Bapak yang berada di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harapkan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan kegiatan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak yang tetap setia pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN. Anak Bapak sekalian, adapun materi kita pada hari ini Bapak sampaikan kepada kita semua, yaitu materinya tentang kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, inilah materi yang harus kita bahas secara bersama pada hari ini. Menyangkut tentang Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedudukannya, sifat, dan fungsinya. Baik. Anak-anak Bapak, sebelumnya Bapak informasikan kepada kamu untuk mengingatkan kembali bahwasanya Pancasila ya, ini merupakan dasar negara Republik Indonesia. Ya, mohon diingat pada anak Bapak, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, lalu dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ya, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Baik, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 ini disebut juga dengan konstitusi, ya, disebut dengan konstitusi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebut hukum dasar tertulis, ya, hukum dasar tertulis. Jadi anak-anak Bapak seluruhnya, Undang-Undang Dasar ini disebut dengan konstitusi. Ini biasanya orang selalu menyebutkan konstitusi. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan kata-kata konstitusi, berarti itu namanya Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga disebut dengan hukum dasar tertulis, ya. Baik, anak-anak Bapak yang berada di rumah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pertama kali ya. Pertama kali ini ditetapkan oleh siapa? Masih ingat anak-anak Bapak seluruhnya? Pembelajaran di kelas 7? Nah, ya, betul sekali. PPKI. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini pertama kali ditetapkan oleh PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke? Sampai di sini paham anak-anak Bapak seluruhnya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, lembaga negara yang mengamandemen tadi yang menetapkan. Lalu ada lembaga negara yang mengamandemen. Mengamandemen siapa? Yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Siapa lembaganya? Ya, kamu masih ingat dengan 3 huruf ini ya. MPR. Panjangan dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itulah lembaga negara yang mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan anak Bapak seluruhnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri dari batang tubuh, pembukaan, penjelasan, dan aturan tambahan. Ini dapat kamu lihat nanti di dalam buku Undang-Undang Dasar kamu yang kamu miliki di rumah. Oke? Nah, lalu tidak dapat diamandemen. Di antara empat ini ada batang tubuh, pembukaan, penjelasan, aturan tambahan. Yang tidak dapat diamandemen itu siapa? Ya, ternyata yang tidak dapat diamandemen pembukaan. Nah, Bapak ini ada kata-kata amandemen. Apa sih amandemen? Ya,
Nah, kamu harus bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa itu amandemen? Kamu jawab aja, amandemen merupakan yaitu perubahan, ya, perubahan. Nah, jadi tidak dapat dirubah pembukaan. Ini pembukaan tidak boleh dirubah, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ini mempunyai kedudukan. Kedudukannya apa? Kita lihat. Nah, yang pertama dibentuk secara istimewa. Dianggap sebagai sesuatu yang luhur, berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara. Berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Inilah yang disebut dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan anak-anak Bapak seluruhnya. Nah, tertulis, singkat dan supel, normatif, hukum positif yang tertinggi, ini merupakan sifat daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak Bapak seluruhnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sifatnya tertulis, dia tertulis nih. Nah, kalau tidak tertulis tidak mungkinlah kamu memiliki buku Undang-Undang Dasar ini, ya. Oke, anak-anak Bapak seluruhnya sampai di sini paham ya? Ya, jadi kalau ditanya orang, apa sih sifat-sifat Undang-Undang Dasar? Sebutkan aja, salah satunya tertulis, ya, singkat dan supel, normatif, hukum positif yang tertinggi. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya masih tetap setia untuk menemani Bapak dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan, anak-anak Bapak seluruhnya, menjadi dasar dan sumber ekstensi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan konstitusional, sebagai aturan hukum tertinggi, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini seluruhnya anak Bapak disebut dengan fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi inilah fungsinya anak Bapak seluruhnya, ya. Oke, anak Bapak seluruhnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan menyangkut tentang fungsi daripada Undang-Undang Dasar 1945? Oke, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Ini merupakan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami secara bersama. Oke, Bapak cukup sekian sampai sini memberikan penjelasan tentang materi kita, kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.